TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan panci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir tadi tur, kalau kepentingannya pembelajaran itu ada loh di dalam kurikulum dan ada dalam peraturan kementerian. Assalamualaikum teman-teman. Entah ya, semakin kesini kita ini semakin tersadar ya tentang KPAI ini teman-teman. Ya, semakin hari membuat kita ini semakin geleng-geleng kepala. Kalau kemarin ya KPAI ini dengan terang-terangan, dengan ya ugal-ugalan membela seorang remaja ya yang debat dengan Kang Deddy Mulyadi, yang dimana kita tahu remaja tersebut pernah ngiklanin pinjol teman-teman. Itu dibela mati-matian oleh KPAI ini. Dan sekarang teman-teman, KPAI ini kembali menyerang Kang Deddy Mulyadi ya, mengkritik Kang Deddy Mulyadi secara ugal-ugalan ya terkait ya pelarangan ya kegiatan study tour. Dan tidak hanya KPAI teman-teman, rupanya yang kebakaran jenggot di sini ya, melainkan ada juga begitu banyak para elit-elit di negeri ini. Dan ini sangat menarik untuk kita ketahui ya, sebab ya kita akan semakin tersadar nih bahwa bagaimana kualitas KPAI ini sekarang, dan nantinya akan membuat kita ini berpikir apakah KPAI ini memang baiknya tetap ada atau sekalian dibubarkan ya. Ini sebuah pertanyaan teman-teman, dan semua jawaban itu saya kembalikan kepada Anda. Dan coba langsung saja kita simak video berikut ini. Yang kita terima selama ini adalah pihak sekolah, baik swasta ataupun negeri, yang memang komplain terkait adanya kebijakan itu. Gitu. Kebijakan larangannya berarti ya? Berarti mereka ingin mengadakan? Iya, mengadakan. Justru kalau yang penolakan tidak ada. Maka dari itu jadi dari mana kira-kira ini KDM tiba-tiba mengatakan bahwa orang tua merasa diberatkan, kemudian harusnya tidak ada wisuda di level SMA? Ini yang ingin saya sampaikan. Kita jangan sampai TikTok beliau ini dijadikan dasar hukum. Maka dari itu KDM jangan panci. Kang Deddy Mulyadi kalau memang beliau berpikir bahwa itu tegas dilakukan, keluarkan suratnya. Tapi tolong ingat ada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas, ada Kepmen Diknas Nomor 75 tahun 2016 bahwa ada wisuda dan study tour itu melalui proses panjang. Salah satunya melalui komite sekolah. Nah, terkait komite sekolah, Dede Chandra Sasmita, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Oh, dari fraksi Demokrat teman-teman ya. Ya, ingat ya, orang ini dari mana? Sekolah ada di pasal 1 ayat 2 itu adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik dan komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Oke. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya adalah memang berdasarkan kajian atau diskusi di komite sekolah. Kalau kembali ke awal, Kang Deddy keluarkan suratnya dong. Jangan juga akhirnya sekolah dirugikan. Baik. Nah, kami ini, para anggota Dewan ditanya, Pak itu gimana? Loh, statusnya mana? Suratnya mana? Kan tidak bisa TikTok dijadikan dasar hukum. Oke, tidak ada aturannya ya Pak Dede? Tidak ada aturannya. Oke, baik. Study tour, kalau kepentingannya pembelajaran itu ada loh di dalam kurikulum dan ada dalam peraturan kementerian. Jadi sebenarnya di media sosial siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. Masuk akal. Nah, pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak anak-anak yang tawuran tiap hari? Elit-elit ini ngurusin nggak tuh anak-anak yang di kolong jembatan tidurnya tiap hari? Kan nggak ada yang ngurusin, cuman komentar aja bisanya. Jadi bagi mereka yang hanya melihat di Jakarta, itu tidak akan pernah tahu kehidupan masyarakat yang real. Saya ini hidupnya di tengah-tengah masyarakat, dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya, di rumah dinas. 100 orang mengadu hal yang sama. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka, dan mereka harus bersekolah sampai SMA. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Saya itu mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh misalnya di diri saya sendiri, belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 miliar, 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar. Nggak usah ke luar negeri segala. Orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, ngapain ke luar negeri? Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak bisa. Gitu. Bisanya cuman I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah kemudian
yang ketiga belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh 1,9. Oh ya, 1,9. Udah deh sisain aja sekitar 700 buat saya, buat perjalanan dinas saya. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Ya udah ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja nggak ada dikurangin. Nggak ada pengurangan kok. Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun udah dibagi kabupaten kota Pak dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? Bisa Pak katanya. Ya udah kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. Tapi jawabnya bisa gitu loh. Harus bisa. Saya kan begini, birokrat ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Ya umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. Oh, nggak terpacu buat lebihin. Saya tetapin dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Ya. Kan harus dikasih target. Sama dengan Kompas. Wah, itu Dikasih target. Hari ini harus wawancara saya. Ya, kurang tidur. Maksa lagi. Iya. Makanya kurang tidur kan. Itu. Gitu. Dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. angka cantik begitu. Ya memang ruang kelas yang rusaknya segitu, yang rusak. Kok pas angka cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Nah kemudian satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh. Cakep. Jawa Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Bukan masa Bandung ruang kelasnya bau? Iya, cuma Bandung Kirain itu, Bandung Jawa doang. Kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan? Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru? Berapa? 1,2 triliun. Oke gas. Anggarin tahun ini. Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Pak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun itu nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Kang, ini ada aspirasi dari warga Belum Depok. selesai. Bentar. belum selesai. Ini warganya loh Kang. Warganya. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Dan kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar menjadi 600 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti lagi dikaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Buset. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya. Astronot ini, susah. nah itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin target mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta.
orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja. Bangun jalan orang pada kerja. Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja. Infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja. Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang itu misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus yang nguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Maka saya bikin menjadi infrastruktur. Gitu loh. Multilayer effect-nya yang dikejar. Multiplayernya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi loh menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Menurut warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, depan rumah, di selokan kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Jabar bersih ya Kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul. Ormas mulai berhadapan dengan investasi, percaloan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai sehari ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ini kita menjadi sebuah gerakan termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana tuh Bang? Wah ini menarik ini. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti ya itu tadi dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana disiplin sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain terus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, udah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Nah, Kang, baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor. Pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat? Parkis bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Itu numpasnya gimana, Kang? Gampang Pak, kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya Kang ya? Mas yang pungli-pungli gebuk aja udah. Sin aja deh, udah kita ini bangsa ini harus maju. Baik teman-teman, itulah tadi ya sudah kita mendengar. Dan ya silakan Anda menilai sendiri ya antara statement yang disampaikan oleh KPAI serta elit yang tadi itu ya, yang ya kontra terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan pendapat Kang Deddy Mulyadi. Ya, dari sini kita bisa menilai ya mana mereka-mereka ini yang memang benar-benar memperhatikan rakyat dan mengetahui keadaan rakyatnya, teman-teman. Ya. Dan memang ya sekarang yang saya pribadi ini ya sangat sayangkan ya saat ini ya debat itu ya, sudah nyerang personal, teman-teman. Ya, sampai tadi kita dengar ya dari elit itu tadi yang dari fraksi Demokrat kalau nggak salah itu sampai ngebanci-banciin Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya rasa ya debat atau diskusi yang seperti ini itu sangat-sangat tidak etis. Karena sudah nyerang personal, teman-teman. Ya, bukan lebih kepada adu data, adu narasi, ya, adu argumen yang sehat. Dan lagi-lagi teman-teman, orang-orang yang seperti ini ya, kalau saya pribadi ya, orang-orang seperti ini yaitu ya sudah nggak tahu apa lagi, mau nyerang apa lagi terhadap lawan debatnya. Sehingga ya seperti itu terkadang. Dan juga KPAI tadi dengan ngototnya membela ya bahwa kegiatan study tour itu harus tetap diadakan ya dan lain sebagainya. Ya kita ini masyarakat cukup tahulah ya mereka-mereka itu sebenarnya memperjuangkan apa, teman-teman. Ya. Dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar kita di bawah dan insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.